Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel My Engineer Underscore ID. Gimana kabarnya kalian hari ini? Ya udah cukup lama saya nggak update video di channel saya ini. Mungkin ya karena saya ada sedikit kegiatan yang nggak bisa disenggang-senggangkan lainnya. Oke, nah video kali ini saya mau sedikit sharing mengenai yang namanya extension kabel. Jadi extension kabel ini merupakan kabel perpanjangan dari colokan atau stop kontak yang ada di dinding rumah-rumah atau bangunan-bangunan lainnya. Ya, untuk biar lebih dekat ke perangkat elektronik kita, atau buat yang mager sih banyak pakai yang gini sih kalau di kasurnya gitu kan, atau yang mau live streaming gitu kan. Nah, jadi saya mau sharing gimana seluk-beluk tentang extension kabel. Jadi kalau di tempat saya namanya cok raun. Jadi kalau di daerah Sumatera Barat itu lebih dikenal dengan nama cok raun, karena cok itu adalah colokan ini dan raun adalah istilahnya jalan-jalan. Jadi kabel ini sering jalan-jalan bersama ownernya. Nah, itulah kenapa dinamain cok raun. Nah, jadi sering moving atau berpindah-pindah ya. Jadi kalau punya saya ini adalah yang ukurannya adalah, nah ini saya putar dulu. Ukurannya adalah 2 kali 2,5 mm. Jadi inti dalamnya adalah 2 kali 2,5 mm dengan kabel serabut. Jadi ini panjangnya 5 meter karena digunakan untuk keperluan dengan mesin-mesin yang lumayan gede gitu. Nah, di sini saya mau sedikit menunjukkan untuk masalah kabel. Jadi yang dua ini adalah jumlah inti dalamnya. Ini bisa dilihat ada 2 kabel ya. Dan 2,5 itu adalah diameter dari intinya, dari tembaga di dalam itu. Jadi kalau untuk kabel extension ini bisa menggunakan yang kabel 2 dan bisa juga menggunakan kabel 3. Nah, jadi kalau untuk yang bebannya lumayan gede, gunakanlah kabel dengan diameter yang lebih gede juga. Sini saya menggunakan 4 lubang. Dan kalau untuk bebannya cuma charger aja, bisa gunakan yang jenis yang ukuran 2 kali 0,5 mm. Jadi pemilihan kabel dalam dunia listrik itu amat sangat vital sekali. Kenapa? Karena jika salah memilih ukuran kabel bisa jadi kebakaran, konsleting, dan lain sebagainya. Sini saya punya 2 buah kabel. Jadi yang ini adalah yang isi 2, biru dan hitam, dan ini adalah isi 3. Ya, ini ukurannya bisa dibaca di sini adalah, mana dia? Ah, ini dah. 3 kali 0,75 mm persegi. Jadi isi intinya 3. Dan diameter dalamnya adalah 0,75. Sedangkan yang ini adalah 2 kali 1,5. Ini isinya 2. Dengan intinya diameter dalamnya ini adalah 1,5 mili. Jadi kabel ini kita analogikan sebagai sebuah jalan raya, di mana kita tahu listrik itu adalah elektron yang bergerak. Jadi elektron itu kan bergerak di dalam kabel. Jadi jika bebannya itu lumayan gede, saya akan coba contohkan. Oke, saya analogikan ini wall outlet ya, atau stop kontak dinding ya. Nah, kita analogikan listriknya bergerak di sini ke beban. Jadi jika lebarnya ini adalah diameter kabel tadi, jika bebannya ini mungkin 1000 watt, kita kasih diameter kabelnya ini adalah 0,5 mm persegi, otomatis elektron di dalam kabel ini akan saling berdesakan karena dia butuh elektron yang banyak, sementara ukuran kabelnya kecil, sehingga menyebabkan lama-kelamaan si elektron dalam ini kayak macet gitu ya, kayak di jalan raya itu macet, dan jadinya efeknya adalah kabel ini akan panas. Nah, karena itu kalau untuk yang 1000 watt ini kita bisa gunakan itu adalah 0,75 atau lebih bagusnya adalah 1,5 mm.
Nah, semakin banyak beban yang terhubung ke kabel, itu ukurannya juga harus semakin besar, dan semakin panjang kabel juga ukuran diameter kabel juga harus semakin besar. Contohnya, jika jarak kabel dengan jarak dinding output dari dinding ke beban itu hanya 5 meter, dengan beban 1000 watt ini kita bisa gunakan yang 0,75 untuk yang satu beban. Nah, jika lebih panjang kita bisa gunakan 1,5 mm. Jadi kita analogikannya seperti itu. Sebenarnya ada perhitungannya, tapi kita tidak bisa membahas itu di sini secara detail karena ya ngitung-ngitungnya juga harus menggunakan resistansi pada kabel nanti. Jadi panjangnya 10 meter gitu kan. Jadi berapa sih resistansi dari tembaga itu jika dipanjangkan sebanyak 10 meter. Nah, itu kan dihitung itu nilainya, baru kita akan tahu berapa diameter ukuran kabel yang akan digunakan. Jadi kita analogikan aja seperti itu, kita main cepat aja. Jadi jika bebannya 1000 watt, kita bisa gunakan 0,75, jangan digunakan yang 0,5 mm. Karena nanti lama-kelamaan kabelnya akan panas dan umurnya akan lebih pendek dan bisa jadi meleleh dan terbakar. Nah, itulah pemilihan kabel yang amat sangat disarankan sebaiknya di 0,75. Jangan pernah pakai 0,5. Kecuali jaraknya cuman 0,5 ini 1 meter sampai 2 meter. Itulah kira-kira penjelasannya seperti itu mengenai kabel. Oke, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya, untuk ekstensi kabel itu yang kita perlukan adalah stop kontak ini dan juga steker. Jadi steker yang digunakan itu ada dua. Yang pertama yang tipe bulat seperti ini dan satu lagi gepeng. Nah, jadi yang bulat ini menggunakan RD, sedangkan yang steker gepeng ini tanpa RD ya. Dan juga ada namanya, dan juga ada satu lagi steker. Jadi ini adalah steker kaki 3. Jadi kalau nggak salah ini tipe G atau tipe K yang untuk digunakan di luar negeri. Jadi kalau di Batam ini kita pakai steker kayak gini kalau di Batam ya. Waktu saya ke Batam dulu, outlet dindingnya kayak gini semua, yang kaki 3. Jadi kebanyakan mereka pakai yang pakai RD semuanya. Ini tengahnya RD, ini fasa netral, ya boleh kebalik sih. Tapi kalau ada markingnya bisa dilihat tuh L itu adalah line atau fasa, atau orang lain bisa nyebutnya api, padahal nggak kebakar tapi bilang api. Kemudian netral ini adalah 0 atau massa yang biasa disebut kebanyakan orang. Jadi sekarang saya akan, ini adalah stop kontak 4 lubang. Jadi untuk penyebutannya sama dengan stop kontak seperti ini. Ini namanya adalah stop kontak. Ini steker, ini stop kontak. Jadi bedanya di sini adalah saat membeli di toko elektronik bilangnya ini adalah stop kontak dinding atau wall outlet. Jadi ini stop kontak dinding, dan ini kita nyebutnya aja stop kontak 4 lubang, stop kontak 2 lubang, stop kontak 3 lubang. Karena ya tertentu jumlah lubang stop kontak yang tersedia di stop kontak outlet ini. Nah, sekarang gimana cara masangnya? Jadi saya akan tunjukkan dulu untuk steker ya. Stekernya ada 3, saya akan bongkar dulu stekernya. Kita akan lihat seperti apa di dalamnya. Jeroannya dalam steker tersebut, baik steker RD, steker biasa atau steker gepeng, kemudian yang steker AC ya. Jadi lebih dikenal dengan steker AC kalau di Indonesia. Jadi masing-masing ini punya lubang di dalamnya itu kayak gini. Dan ini juga ada lubang sini, dan untuk yang AC dia memiliki fuse atau sekring dengan nilainya adalah mana ini? Ini 13 ampere. Saya akan coba putar dulu. Nah, itu 13 ampere. Jadi kita harus masukin kabelnya di lubang yang ini. 2 lubang itu, dan yang tengah-tengah ini adalah RD. Jadi kabel, kalau kita pakai 3 kabel, yang kabel kuning adalah kabel RD, jadi posisinya di sini. Kemudian yang hitam dan hijau jika tidak ada markingnya L atau N itu bebas ya. Untuk steker itu bebas.
Karena kalau nggak ada marking itu kita bebas. Beda dengan jika kita menggunakan, ada yang memberikan marking atau tulisannya kayak gini. Ada N, ada L. Jadi L itu adalah warnanya adalah hitam, merah, maupun hijau. Ya kadang kalau ketemu hijau bisa digunakan hijau. Dan jelas adalah biru ini untuk netral atau massa. Ya, jadi yang sampai kebalik, biru ini adalah untuk netral. Dan ini adalah untuk pengunci kabel ya. Warna hitam ini yang di sini adalah untuk pengunci kabel. Jadi usahakan kabelnya itu pas di sini. Jadi isolasi kabelnya itu pas di sini agar kabelnya tidak bergerak-gerak. Sehingga akan membuat kuncian atau kabel yang berada di lubang-lubang ini jadi lepas. Nah, ini yang tidak ada pada steker gepeng. Steker gepeng ini tidak punya pengunci kabel, jadi dia hanya ngunci di bodinya aja. Di bodinya aja yang akan dikunci dengan baut seperti ini. Jadi ini beresiko sekali jika ukuran kabelnya tidak pas dengan lubang si steker gepeng ini, akan beresiko untuk kabel serabutnya ini lepas gitu kan. Lepas malah nempel ke tetangganya. Nah, ini yang kadang-kadang menyebabkan konsleting pada listrik ya. Jadi biasanya kalau saya pribadi itu lebih suka menggunakan steker seperti ini, menggunakan RD karena dia bisa menguncinya. Dan kalau yang untuk yang gepeng itu biasanya saya gunakan sebagai pengganti steker yang udah rusak. Jadi contohnya kabel TV. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah heat elektrik ya. Siapa yang pernah menggunakan ini untuk sebagai pengusir nyamuk. Nah, jadi jika colokan atau stekernya ini rusak, kita bisa ganti dengan yang seperti ini. Jadi hanya sebagai pengganti colokan yang kecil-kecil gitu ya. Ukuran kabelnya juga palingan 0,5 atau lebih halus daripada 0,5. Nah, cara pemasangannya untuk steker gepeng ini bisa kita gunakan menggunakan skun kabel seperti ini. Bisa kita masukkan langsung seperti ini, atau bisa kabel langsung seperti ini juga bisa. Tapi kalau untuk 0,75 saya sarankan itu dilipat kabelnya seperti ini untuk membuat si kabel jadi lebih besar diameternya, agar proses penguncian dari bautnya ini lebih padat gitu. Kalau kita kasih masuk langsung seperti ini, dia akan gampang lepas dan gampang berserabutan gitu kalau di dalam gitu. Nah, jadi baiknya dilipat ujungnya ini sekali, jadi kita masukin ke dalam. Nah, untuk yang steker seperti ini, jika udah kita pasang, ada baiknya juga ini kabelnya kita printer seperti ini. Nah, tujuannya supaya si kabel ini nggak lepas-lepas. Jadi ini saya contohkan aja, saya nggak akan pasang di situ. Jadi seperti ini. Baru kita tutup si apanya ini, covernya seperti ini. Nah, ini contoh aja. Jadi walaupun posisinya nggak pas kayak gini, dia nggak akan kecabut ya, karena di bagian dalamnya udah kekunci seperti ini, terhalang gitu ya. Jadi dia nggak bakal bisa lepas-lepas. Itu untuk mengamankan kabel supaya nggak lepas dengan sendirinya. Takutnya nanti dia nempel ke outlet tetangganya karena nggak punya pengunci kabel seperti ini. Oke, nah itu sedikit trik untuk steker ya. Nah, sekarang saya akan coba bahas mengenai stop kontak dulu. Saya akan bersihkan ini dulu. Baik, lanjutnya saya sharing mengenai masalah stop kontak ini. Kalau saya pribadi lebih suka stop kontak yang polos seperti ini, tanpa ada lampu, tanpa ada saklar. Kenapa? Karena jika seandainya stop kontaknya sering jatuh atau kita bawa bepergian, itu otomatis si lampunya itu akan putus. Jadi dia akan jika kena benturan gitu ya, contohnya terjatuh seperti itu atau tidak sengaja terjatuh atau gimana, dan itu lampunya itu akan otomatis putus dan bisa menjadi juga kadang-kadang bisa jadi konslet karena lampu itu. Untuk saklar juga seperti itu, jika sering ditekan-tekan dia akan juga aus sendiri, per di dalamnya itu juga akan rusak sendiri dan lama-lama akan macet. Nah, itu kenapa saya nggak
nggak suka beli yang istilahnya pakai saklar atau pakai lampu gitu. Saya lebih doyannya lebih mulus kayak gini, polos gitu kan, lebih enak yang polos gitu. Dan untuk isi dalamnya ya seperti ini biasa. Yang bagian tengah ini untuk RD atau grounding atau pembumian. Kemudian yang samping kiri dan kanan ini bebas, mau fasa mau netral, kecuali ada labelnya N dan F. Nah, itu baru dipasang sesuai dengan urutan warna. Dan juga ini disediakan juga untuk pengunci kabel. Dan sayangnya pengunci kabel ini tidak bisa untuk kabel 2,5 mm, maksimal hanya 1,5 mm, sama seperti yang di steker. Steker itu hanya maksimal ukuran kabel 1,5 mm yang bisa mengunci sampai isolasi luar yang putih ini. Jadi kalau untuk 1,5 ya udah pakai kita kuncinya cuman di 2 kabel ini seperti ini aja. Itu untuk yang 2,5. Jadi cara masangnya ya sama sih seperti steker tadi. Kalau habis kita kupas seperti ini, sebaiknya untuk yang ukuran 0,75 itu kita lipat seperti ini, baru kita pasang untuk menjaga tetap padat di dalam. Jadi kunciannya baut ini akan padat jika kabelnya lebih banyak di dalam, atau bisa menggunakan skun kabel, skun Verules yang tadi bisa dipasang juga. Ada beberapa YouTuber luar negeri yang ngasih tutorial seperti itu. Jadi dia masangnya pakai skun kabel yang seperti ini. Jadi ini yang saya simpul tadi, saya buka lagi. Ini nggak perlu disimpul, tapi kalau ini pas sih sebenarnya kalau mau pakai yang kabel yang kecil ini juga bisa. Harus langsung masuk ke sini. Kemudian bagian ujungnya ini bisa kita pasang ke sini. Tapi harus dipotong dulu sih karena ujungnya lumayan panjang. Jadi harus kita potong pas seperti ini dan baru kita paskan posisi kabel dan kita kunci. Saya nggak nunjukin caranya, cuma sekedar sharing aja mengenai pengalaman saya mengenai namanya extension kabel atau kabel ekstensi perpanjangan dari wall outlet ke perangkat kita. Jadi buat yang doyan main HP di kasur yang mana stop kontak dindingnya lumayan jauh, jadi harus pakai ini atau beli, ya silahkan mau dibeli. Cuman kalau saran saya lebih baik itu kita coba bikin sendiri, karena biasanya yang bikinan sendiri itu lebih awet daripada yang kita beli langsung yang udah branded gitu ya, yang udah ada mereknya. Ini saran saya aja. Dan kebanyakan ya bang stop kontak yang banyak rusak, yang banyak branded gitu, yang ada merek-mereknya, paling tahan cuma sekitar 2 tahun. Jadi ini udah tahan sekitar 10 tahun kalau saya. Kebetulan saya mau upgrade ke 6 lubang. Jadi ini 4 lubang, saya mau upgrade ke 6 lubang, biasa untuk komputer. Nah, cukup sekian dulu video saya mengenai sharing saya mengenai cable extension, atau kalau di daerah saya namanya cok raun. Terima kasih telah menonton dan semoga ilmunya bisa bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa satu lagi subscribe channel saya dan juga like-nya. Terima kasih.